Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar sirril asrar wa talyaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadul Mukhtar wa alihil al-athhar wa ashabil akhyar adadani amillah yafdoli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda semuanya, para guru, para alim, para ulama, sahabat-sahabat aswaja, teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah, terlimpahkan segala nikmat, segala rahmat, segala keberkahan, sehingga Anda semuanya sehat walafiat lahir dan batin, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala aktivitasnya diberikan kemudahan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Anda semuanya masih sudi berkenan untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini bisa mendatangkan rahmat keberkahan Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana kita untuk saling berbagi ilmu, thalabul ilmi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seputar sholat, seputar tentang doa kunut, ya, seputar tentang kunut subuh. Bagaimanakah pandangan para ulama, terutama ulama mazhab tentang kunut subuh? Apakah sunnah? Apakah bid'ah? Apakah tidak disyariatkan? Ya, akan kita kaji bagaimana pandangan para ulama mazhab menyikapi tentang kunut subuh. Ya, dan tema tentang kunut subuh ini ternyata di kalangan kita, kalangan umat Islam ini sering terjadi perdebatan atau perselisihan, bahkan dikatakan sebagai debat yang tiada akhir, karena setiap kelompok, setiap golongan masing-masing ini mempertahankan hujah atau argumennya, sehingga kerap kali tidak disikapi dengan sikap arif, sifat bijaksana, sikap dewasa, sering terjadi saling mencela satu sama lain. Untuk itu perlu kita ketahui, perlu kita cari bagaimana sebenarnya dalil atau hukum tentang kunut subuh, ya, sehingga kita nanti bisa menambah keilmuan kita, sehingga kita nanti bisa lebih bijak dalam menyikapi jika terjadi perbedaan pendapat. Ya, kalau kita petakan atau kita bagi, sebenarnya tentang kunut subuh ini terbagi dalam dua kelompok. Ya, dua kelompok umat Islam, yaitu kelompok yang berkunut dan kelompok yang tidak berkunut, ya. Dan dua kelompok ini sama-sama memiliki hujah masing-masing yang sama-sama dipertahankan. Akan kita kupas mana sih dalil kelompok yang menyatakan bahwasanya Rasulullah tidak kunut subuh. Ternyata memang ada dalilnya bahwasanya Rasulullah ini tidak kunut subuh. Ya, ini dalil yang pertama dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, ya. Hadis yang direkam oleh Ibnu Huzaimah yang bersumber dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah dijelaskan oleh beliau, oleh Anas bin Malik, sahabatnya, wa anhu, darinya, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana la yaqnutu, tidak berkunut, illa, kecuali, idza da'a liqaumin, mendoakan kebaikan kepada suatu kaum, au da'a ala qaumin, atau mendoakan kebinaan kepada suatu kaum. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, ya, nomor 620. Nah, ini kesaksian dari
Anas bin Malik yang direkam oleh Ibnu Khuzaimah bahwasanya Rasulullah itu hanya kunut nazilah, yaitu kunut yang digunakan atau dipakai ketika mendoakan kebaikan suatu kaum ya, dan mendoakan kebinasaan suatu kaum. Ya, ini bahwasanya Rasulullah tidak kunut subuh. Ya, kecuali kunut itu dibaca yaitu saat nazilah, terjadi peperangan besar atau bencana yang itu didoakan kepada kaum yang terkena bencana tersebut, yaitu sama saudara umat Islam, atau sedang terjadi peperangan agar menang ya umat Islam. Nah, kemudian masih ada dalil lagi, sebenarnya dalilnya ini banyak sekali. Ya, kita ambil saja sebagai contoh dari kelompok yang tidak berkunut ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata ya, melakukan kunut syahran selama 1 bulan. Yad'u ala ahya, mendoakan keburukan suatu kaum ya, min ahya'il arabi, dari kaum atau dari kabilah Arab ya. Tsumma tarakahu, kemudian tidak kunut lagi atau kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, ya, muttafaqun alaih. Nah, ini Rasulullah melakukan kunut selama sebulan dalam rangka untuk mendoakan kejelekan suatu kelompok dari suku Arab. Ya, berarti di sini Rasulullah melakukan yaitu kunut nazilah selama sebulan. Selama sebulan berarti kunut itu dilakukan sholat 5 waktu ya. 5 waktu bukan hanya di sholat subuh, karena memang kunut nazilah ini bukan hanya di sholat subuh, karena ada perbedaan dalam mempraktekkan yaitu kunut nazilah dan kunut subuh ya. Nah, ini hujah atau dalil yang dipakai oleh kelompok yang tidak berkunut. Artinya ya, saya mempersilahkan, monggo bagi kelompok yang tidak berkunut silahkan untuk meyakini, tetap mempertahankan argumennya untuk tidak berkunut ya. Kemudian dalil yang dipakai oleh kelompok yang berkunut ya. Ini dalilnya An Anas bin Malik, masih dari Anas bin Malik ternyata ya, qala ma zala Rasulullah ya. Ya, mazala Rasulullah, tidak ada henti-hentinya, terus menerus Rasulullah itu yaqnutu, membaca kunut fil fajri, yaitu surat fajar, maksudnya adalah surat subuh, hatta faraqad dunya, sehingga beliau berpisah dengan dunia, maksudnya adalah beliau wafat. Yaitu hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, atau hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darqutni ya. Hadis riwayat Ahmad yang nomor 12.679 ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Sunan Darqutni ya. Nah, ini kelompok yang pro kepada kunut subuh. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya memang ada dalil yang sama kuat antara yang tidak berkunut dengan yang berkunut. Semuanya itu bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana pendapat para imam mazhab yang 4 itu? Nah, setelah kita memahami dari dalil ini, baik yang pro kunut maupun tidak kunut, ini bisa kita simpulkan. Yang pertama, kelompok yang tidak berkunut yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ini 2 tokoh imam mazhab dan pengikutnya yang memang tidak mensyariatkan kunut subuh ya. Kata beliau, kunut subuh ini bukanlah sesuatu yang disyariatkan. Ya, tidak dikatakan sebagai yang tercela atau sesat, tapi tidak disyariatkan. Nah, ini menurut 2 imam mazhab, yaitu Hanafi dan Hambali. Kemudian yang berkunut subuh yang mendukungnya yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik ya, atau mazhab Maliki ya.
Imam Syafi'i ini selain kunut nazilah juga kunut subuh, juga kunut witir ya. Sedangkan Imam Malik ini selain kunut subuh juga kunut nazilah, tapi tidak mensyariatkan atau tidak mengatakan witir pakai kunut ya ketika di bulan Ramadan, maksudnya ya di akhir pertengahan dari bulan Ramadan. Kemudian perbedaannya antara kunut Imam Syafi'i dengan kunut Imam Malik, jika kunut Imam Malik ini sebelum ruku, sedangkan kunut yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan pengikutnya seperti warga masyarakat Nahdiyin Aswaja yang ada di Indonesia, yaitu setelah bangun dari ruku, kemudian doa kunut ya. Nah, ini doa yang berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari empat imam mazhab ini ternyata terpecah menjadi dua kelompok. Yang dua imam mazhab yaitu yang anti maulid atau tidak mensyariatkan maulid, sedangkan dua kelompok atau dua tokoh ya, dua imam mazhab yaitu mazhab Maliki dan Syafi'i ini berkunut ya. Jadi di sini sama-sama imbang ya, sama-sama imbang di antara kalangan empat imam mazhab. Nah, jadi bagaimana kita menyikapinya? Maka kita perlu mendewasakan diri untuk tidak saling menyerang, tidak saling menganggap merasa paling benar pendapatnya, tapi kita perlu kejujuran dalam menyampaikan ilmu atau sumbernya, sehingga ketika kita mengutip salah satu sumber, maka kita juga perlu menyampaikan pendapat imam yang lainnya. Jangan kita ambil satu kemudian kita nanti menyalahkan pendapat-pendapat yang lainnya, padahal ada banyak pendapat yang lainnya. Kita memang boleh dan memang kita harus mengambil salah satu pendapat yang kita yakini, boleh itu yang tidak berkunut ataupun boleh itu berkunut, tapi kita juga perlu menyampaikan pandangan di antara imam mazhab itu, sehingga kita tidak dikatakan sebagai orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan fatwa dari para ulama. Jadi dua tokoh yaitu Ahmad bin Hambal dan Hanafi yang tidak kunut, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Malik yang berkunut ya, walaupun perbedaan terjadi ketika dalam menerapkannya atau aplikasinya. Nah, kemudian bagaimana pendapat mayoritas para ulama atau jumhur ini? Nah, ini kita juga perlu jujur, jangan sampai ketika kita mengambil satu pendapat, misalnya kita tidak berkunut, kemudian kita mengatakan bahwasanya seluruh ulama ini tidak berkunut, maka ini tidak bijak. Ya, atau mayoritas semuanya imam mazhab atau umat Islam, para ulama terdahulu, umat salaf ulama salaf ini tidak berkunut misalnya, maka kita tidak boleh sembarangan mengatasnamakan jumhur atau mengatasnamakan pendapat mayoritas. Nah, tentang bagaimana mayoritas ulama, apakah mayoritas semuanya sebagian besar atau sekelompok besar ini berkunut atau tidak, apakah dia berkunut ataukah dia mayoritas tidak berkunut, akan kita kaji sebagaimana pendapat dari Imam Nawawi ya, Ibnu Syaraf An-Nawawi ya. Nah, ini pendapat dari Imam An-Nawawi ya, yaitu seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Madhabuna ya, dalam mazhab kita, mazhab kami, annahu yustahabbul qunutu fiha, disunahkan atau sangat dianjurkan, sangat disukai, yaitu membaca kunut fiha di dalam sholat subuh ya, sawaun nazilatun ya, baik karena ada musibah maupun lam tangzil, yang tidak terjadi musibah. Maksudnya apakah itu nanti kita membaca kunut nazilah ataupun tidak membaca kunut nazilah, tetap kunut subuh tetap dipraktekkan, tetap dilakukan ya. Artinya tidak tergantung dari adakah bencana atau tidak ada bencana, sholat subuh tetap pakai kunut ya. Jadi hukumnya dua ulama tadi, yaitu mazhab Maliki dan Syafi'i, ini disunnahkan kunut ya. Bahkan menurut pendapat Imam Syafi'i ini, kalau kita kaji dalam mazhab kita, yaitu sunnah abad. Sunnah abad ini maksudnya adalah
ketika tidak melaksanakan kunut, baik itu sengaja maupun lupa, maka diganti dengan yaitu sujud sahwi. Ya, sunnah abad, ya, sunnah yang memang tidak wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Namun ketika meninggalkan ini diganti dengan sujud sahwi. Ya. Ya. Wa bihadza, dan inilah qala aktsarus salafi wa man ba'dahum aw katsirum minhum. Ya. Inilah pendapat mayoritas ulama salaf dan generasi selanjutnya. Jadi di sini bisa kita pahami dari pendapat imam mazhab dan seterusnya generasi setelahnya, ternyata mayoritas ulama ini membaca kunut, membaca doa kunut. Berarti yang tidak membaca doa kunut ini termasuk kelompok yang minoritas. Walaupun kita tidak boleh menghina atau mencela kelompok yang tidak berkunut, karena mereka juga memiliki hujah, memiliki pendapat yang itu juga ada dasar hukumnya, ada sumbernya dari hadis Rasulullah SAW. Jadi jelaslah menurut Imam Nawawi, ya, dalam kitab beliau Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ya, ini ternyata mayoritas ulama salaf ini berkunut. Ya. Qala bihi wa miman qala bihi Abu Bakr Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman wa Ali bin Ibnu Abbas, ya, wal Barra bin Azib radhiyallahu anhum. Ya, jadi ternyata sahabat ini mereka berkunut, di antaranya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Ibnu Abbas, dan Bara bin Azib. Ya, Majmu' Syarah Muhadzab juz 1, ya, halaman 504. Nah, ternyata sahabat Nabi yang terkasihi, Khulafaur Rasyidin, dan tentunya sahabat-sahabat yang lain, mereka juga berkunut. Ya, nah ini. Jadi mayoritas ulama ini adalah mereka berkunut. Ya, menurut pendapat mayoritas atau pendapat jumhur ulama. Berarti pendapat yang minoritas ulama yang mereka tidak berkunut. Nah, ini perlu saya sampaikan agar tidak salah dalam memahami dalil, terutama kelompok-kelompok yang mereka yang tidak berkunut kemudian menuduh sesat yang berkunut. Ya, bahkan mengatakan kunut yang tidak berkunut ini pendapat mayoritas, maka ini sesuatu yang menyalahi sebagaimana riwayat yang ada. Ternyata yang mayoritas itu bukan tidak berkunut, tapi mereka adalah yang berkunut. Untuk itu kita hendaknya untuk lebih mendewasakan diri, jangan sampai tentang tema kunut ini senantiasa mendatangkan perselisihan terus menerus. Nah, cukup kita saling menghormati. Ketika imam kita pakai kunut, ya kita ikut kunut. Ketika imam kita tidak pakai kunut, ya kita tidak pakai kunut. Ketika kita sholat, kemudian imam lupa atau kita sendiri lupa, maka bagi yang mengikuti mazhab Syafi'i, monggo silahkan untuk diganti sebelum salam, yaitu sujud, namanya sujud sahwi, karena itu bagian dari sunnah abad dalam mazhab Syafi'i. Ya, nah kita juga perlu bertoleransi dari ulama-ulama terdahulu, terutama ulama mazhab, di mana Imam Syafi'i ini adalah murid juga dari Imam Hanafi. Ya, walaupun secara tidak langsung, tapi murid dari muridnya Imam Hanafi. Tapi karena beliau juga pernah mengambil ilmunya, ternyata Imam Syafi'i ketika saat ziarah ke Imam Hanafi, beliau tidak membaca kunut demi untuk menghormati gurunya. Berarti di sini paling utama adalah adabnya. Adab lebih diutamakan dibandingkan ilmu, karena orang yang berilmu itu pasti beradab. Adabnya sangat mulia. Nah, ini yang perlu kita contoh, bagaimana kita jangan sampai hal yang bersifat furu'iyah kita saling menyalahkan, saling baku hantam. Silakan untuk saling menghormati. Kita ambil salah satu pendapat itu, tapi kita juga perlu jujur untuk menyampaikan pendapat-pendapat yang lain. Jangan hanya kita ambil satu padahal kita tahu ada pendapat yang lain, seolah-olah yang satu kita ambil itu sebagai kebenaran mutlak, satu-satunya kebenaran. Itulah yang namanya menyembunyikan ilmu. Nah, ini
tercelalah orang yang demikian itu. Nah, ini salah satu watak tercela atau orang yang durhaka ketika dia menyembunyikan ilmu atau menyembunyikan pendapat dari para ulama, ya, para ulama salaf, ya. Nah, ini jangan sampai terjadi perselisihan lagi. Hendaknya kita saling mendewasakan, kita mantap dengan pendapat kita tanpa harus kita mengganggu, memusuhi pendapat orang lain. Sampaikan dengan jujur pandangan di antara 4 imam mazhab itu tadi, ya, sehingga kita tidak mengecilkan atau tidak mengambil salah satu pendapat kemudian menyalahkan pendapat yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf atas segala khilaf, segala kesalahan. Ya, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.